Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah pengantar bioteknologi. Di sini kami akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai bioteknologi klasik dan bioteknologi modern. Berikut adalah nama-nama kelompok 2. Yang pertama ada Faik Azhim Arfiansyah, yang kedua Rifki Ahmad Naufal Al-Ghazali, yang ketiga Diah Ayu Firnanda, yang keempat Azahidatul Husna Nadifa, yang kelima Angelina Rahayu Putri, yang keenam Febi Dwi Yolanda Sitepu, yang ketujuh Iqmal Fahmi Yudhistira, dan yang kedelapan saya sendiri yaitu Emrafe Aditya Sunoto. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rifki Ahmad Naufal Al-Ghazali. Waktu dan layar dipersilahkan. Perkembangan bioteknologi. Bioteknologi dimulai sejak manusia menyadari pentingnya organisme, hewan, atau tanaman atau mikroba dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Perkembangan bioteknologi terbagi menjadi 3 tahap, yaitu bioteknologi dimulai dari abad 19. Bioteknologi dimulai dari perkembangan ilmu pertanian dan fermentasi. Abad 20, pengenalan dan penerapan teknologi rekombinasi DNA, rekayasa genetika untuk menghasilkan produk-produk yang bermanfaat bagi kehidupan manusia pada saat inilah bioteknologi industri mulai berkembang. Identifikasi genom manusia dan abad 21, identifikasi genom manusia, tanaman, dan mikroba yang memiliki dampak signifikan bagi kepentingan manusia. Berdasarkan teknik yang digunakan, bioteknologi dibagi menjadi 2, yaitu bioteknologi klasik dan bioteknologi modern. Next. Bioteknologi klasik. Fase bioteknologi klasik dimulai pada tahun 1800 sampai pertengahan abad ke-20. Selama periode ini, berbagai macam eksperimen mulai membanjiri dunia akademis. Fase ini ditandai dengan banyak ditemukannya dasar-dasar ilmu bioteknologi. Pada fase ini, dasar-dasar untuk transfer informasi genetik yang merupakan inti dari bioteknologi pertama kali diuraikan oleh Gregor John Mendel mulai tahun 1822 sampai 1884 pada media tanaman Pisum sativum. Mendel mengenalkan hukum warisan atau yang banyak dikenal saat ini dengan hukum pewarisan Mendel pada pertemuan ilmu pengetahuan alam di Brunn, Austria. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Febi. Bioteknologi klasik. Pada fase ini, banyak kemajuan di bidang bioteknologi, diantaranya yang pertama ada vaksinasi cacar air dan rabies oleh Edward Jenner dan Louis Pasteur 1822 sampai 1895. Yang kedua ditemukannya nukleus oleh Friedrich Miescher pada tahun 1864. Yang keempat ada penemuan media agar oleh Robert Koch pada tahun 1988. Yang keempat, penemuan antibiotik oleh Alexander Fleming pada 1928. Contoh bioteknologi klasik, yaitu pada bidang makanan. Yang pertama ada yogurt, dibuat melalui proses fermentasi susu yang dibantu dengan 2 jenis bakteri menguntungkan, yaitu dari Lactobacillus yang berbentuk batang atau Lactobacillus bulgaricus, dan lainnya dari Streptococcus yang berbentuk bulat atau Streptococcus thermophilus. Yang kedua ada minuman anggur buah pepaya. Dilakukan melalui proses fermentasi alkohol dari sari buah pepaya. Proses fermentasi ini dapat berjalan dengan bantuan mikroba yang mengubah karbohidrat atau gula menjadi alkohol. Mikroba yang digunakan adalah mikroba Saccharomyces cerevisiae. Contoh bioteknologi klasik di bidang makanan yang lain, yang pertama ada tape. Tape merupakan hasil fermentasi singkong, ketan putih, ketan hitam, dan beras. Pembuatan tape dilakukan melalui proses fermentasi yang melibatkan konsorsium mikroorganisme. Selanjutnya ada keju. Proses pembuatan keju dapat menggunakan bakteri asam laktat untuk menggumpalkan protein kedelai.
Proses yang dilakukan dengan memisahkan zat-zat padat pada susu melalui proses pengentalan atau koagulasi. Proses ini dilakukan dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya di bidang pertanian. Yang pertama ada pembuatan pupuk. Pembuatan pupuk dari sampah organik maupun non-organik melalui proses fermentasi yang melibatkan mikroba bakteri, baik yang ada di tanah yang secara alami maupun kumpulan jenis bakteri pilihan atau bakteri komersial. Selanjutnya yang kedua ada pemuliaan tanaman konvensional. Pemuliaan tanaman konvensional ini dilakukan dengan cara persilangan, seleksi, dan mutasi dengan tujuan untuk memperoleh individu yang lebih unggul. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Contoh selanjutnya yaitu pada bidang peternakan. Yang pertama ada domba ankon. Domba ankon merupakan domba hasil mutasi alami sehingga memiliki kaki pendek serta bengkok. Yang kedua ada sapi Jersey, mampu menghasilkan susu dengan kandungan krim yang lebih banyak. Next. Selanjutnya ada dari bidang kesehatan, yaitu antibiotik penisilin, merupakan hasil isolasi dari bakteri dan jamur, serta vaksin yang merupakan mikroorganisme yang vaksinnya telah dimatikan sehingga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya, yaitu Iqmal. Kemudian bioteknologi modern. Apa itu bioteknologi modern? Bioteknologi modern merupakan penerapan bioteknologi dengan menggunakan alat dan cara kerja yang canggih. Dilakukan dalam keadaan bersih dan steril sehingga menghasilkan kualitas produk yang lebih baik dan lebih banyak. Pada konsepnya, bioteknologi modern memanfaatkan metode modifikasi genetika melalui rekombinasi DNA. Next. Kemudian, bioteknologi modern dimulai pada tahun 1953 ketika Watson dan Crick untuk pertama kalinya melaporkan model struktur DNA yang dikenal dengan model rantai ganda DNA. Model ini mampu menjelaskan berbagai fenomena terkait dengan replikasi DNA dan peran DNA dalam pewarasan sifat. Pada tahun 1961, Jacob dan Monod memperkenalkan konsep operon dan kemudian sementara itu Kohler dan Milstein pada tahun 1975 memperkenalkan prinsip hibridisasi sitoplasma dan menghasilkan antibodi monoklonal pertama yang telah merevolusi prosedur diagnostik. Next. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Hargopin Khorana yang mampu mensintesis DNA pertama dalam tabung reaksi. Sementara itu, Karmelis mampu memperkuat temuan Khorana dengan mengamplifikasi DNA hingga ribuan kali lebih banyak daripada jumlah DNA template yang tersedia. Dengan memanfaatkan penemuan ini, para ilmuwan mampu memasukkan DNA asing ke sel inang lain dan bahkan mampu memantau introduksi DNA dari generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Ajaidatul Husna. Baik, selanjutnya ada contoh bioteknologi modern. Yang pertama ada bayi tabung. Bayi tabung atau fertilisasi in vitro IVF adalah teknik pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh. Teknik ini dilakukan pada sebuah medium khusus yang dilakukan di laboratorium. IVF digunakan untuk menangani masalah infertilitas seperti kualitas sperma yang rendah atau kerusakan tuba falopi. Berikut adalah gambar dari teknik pembuahan sel telur oleh sel sperma di tabung di medium khusus. Dengan demikian, bayi tabung adalah salah satu metode dalam bioteknologi modern yang berguna untuk menyelesaikan masalah infertilitas. Prosedur bayi tabung ini dilakukan dengan cara mengambil sel telur dan sel sperma dari dalam tubuh, kemudian dilakukan pembuahan di media khusus di luar tubuh.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian pada bidang perikanan, yang pertama ada rekayasa genetika atau transgenik. Rekayasa genetika pada ikan memiliki tujuan untuk memperoleh sifat yang diinginkan dari ikan. Hal ini dapat dijadikan solusi dalam budidaya untuk mendapatkan bibit dan induk yang berkualitas tinggi. Beberapa permasalahan di bidang perikanan, khususnya budidaya ikan, dapat diatasi salah satunya dengan pengembangan teknologi transgenik. Pemindahan materi genetik yang diinginkan kemudian dimasukkan pada sel penerima saat masih berupa telur yang telah dibuahi. Produk organisme hasil rekayasa genetika telah banyak dikembangkan di berbagai negara. Namun kekurangannya adalah spesies hasil rekayasa genetika dapat punah karena pola perkembangan populasi yang tidak stabil. Next. Selanjutnya pada bidang pertanian, pembuatan jagung transgenik. Upaya peningkatan produksi jagung dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui perbaikan genetik tanaman. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kendala pertumbuhan tanaman. Jagung BT merupakan tanaman transgenik yang mempunyai ketahanan hama, di mana fase ketahanan tersebut diperoleh dari bakteri Bacillus thuringiensis. Cara pembuatan jagung transgenik yang pertama dengan elektrofasi, kemudian penembakan partikel, dan yang terakhir karbit silikon. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Next. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.